Selamat pagi, saya Rena Gina Berpandia dengan NIM 212406015, jurusan D3 Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai probabilitas dan statistika dan apa saja yang berkaitan dengan probabilitas dan statistika itu sendiri. Langsung saja untuk yang pertama, apa itu probabilitas dan statistika? Pada dasarnya, probabilitas dan statistika berasal dari kata probabilitas dan statistika itu sendiri. Probabilitas merupakan suatu nilai atau besaran yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa yang acak. Probabilitas sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Sedangkan statistika berasal dari bahasa Italia, yaitu statistika yang berarti negarawan. Statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara atau teknik pengumpulan data, pengolahan, menyajikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi, secara sederhana, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan proses pengumpulan, penyusunan, pengolahan, penyajian, analisis data yang diperlukan dalam menyusun suatu keputusan. Jadi, kesimpulannya, probabilitas dan statistika merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menerapkan suatu data dan mengaplikasikannya dalam bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya ada perumusan probabilitas. Bila kejadian E terjadi di dalam M cara dari seluruh N cara yang mungkin terjadi, di mana masing-masing N cara tersebut mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian E adalah PE sama dengan M per N. Dengan contoh sebagai berikut. Hitunglah probabilitas memperoleh kartu hati jika sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat bridge yang lengkap. Jadi penyelesaiannya seperti berikut. Yang diketahui jumlah seluruh kartunya ada 52, jumlah kartu hati ada 13. Jadi masukkan ke dalam rumus PE sama dengan M per N sama dengan 52 per 13 dan hasilnya 1 per 4. Selanjutnya ada kejadian dan rangkaian kejadian. Yang pertama, bilangan faktorial. Bilangan faktorial disimbolkan dengan N cara, dengan rumus N cara sama dengan N kali N kurang 1, kali N kurang 2, sampai 3 kali 2 kali 1. Di mana 0 cara sama dengan 1, dan 1 cara sama dengan 1. Contohnya seperti berikut, 5 cara sama dengan 5 kali 5 kurang 1, kali 5 kurang 2, kali 5 kurang 3, kali 5 kurang 4, sama dengan 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, dan hasilnya 120. Yang kedua ada permutasi. Permutasi merupakan susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Intinya, permutasi memperhatikan urutan. Permutasi disimbolkan dengan P dengan tulisan lebih tebal. Contohnya, kata dia dengan ait artinya beda. Rumus permutasi. Bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah P NR sama dengan N cara per N kurang 1 cara. Contohnya, bila N sama dengan 5, dan R sama dengan 2, maka berapa banyak cara yang dapat dibuat? Maka rumusnya P52 sama dengan 5 cara per 5 dikurang 2 cara, sama dengan 5 cara per 3 cara, hasilnya 20. Namun, bila himpunan tersebut mempunyai anggota yang sama, maka banyak permutasi yang dapat dibuat adalah N1 tambah N2 tambah N3 tambah NK sama dengan N. Dengan N itu adalah N cara per N1 cara, N2 cara, N3 cara, sampai NK cara. Yang ketiga, kombinasi. Kombinasi adalah suatu susunan di mana seluruh atau sebagian anggota suatu himpunan dibentuk dari anggota-anggota himpunan tersebut. Kombinasi tidak memperhatikan urutan atau susunan. Kombinasi disimbolkan dengan C. Bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah NCR sama dengan N cara per R cara kali N kurang R cara.
Contoh soalnya seperti berikut. Jika n-nya sama dengan 5 dan r-nya sama dengan 2, maka banyak cara yang dapat dibuat adalah ada 10 cara. Selanjutnya, masuk ke sebaran peluang lanjutan hipergeometri dan Poisson. Distribusi hipergeometri adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa substitusi. Sifat distribusi hipergeometri: 1. Sebuah sampel acak ukuran N diekstraksi dari N item atau populasi tanpa substitusi. Kedua, dari N item tersebut, K diklasifikasikan sebagai berhasil dan NK diklasifikasikan sebagai gagal. Karakteristik distribusi hipergeometri. Untuk setiap eksperimen statistik, objek selalu dikembalikan, jadi peluang setiap eksperimen adalah peluang semua objek memiliki peluang yang sama. 2. Saat menguji kualitas produksi, benda uji tidak termasuk dalam pengujian berikutnya, yang berarti tidak akan dikembalikan. Selanjutnya, rumus distribusi hipergeometrik. Distribusi probabilitas variabel acak hipergeometri X, jumlah keberhasilan yang diberikan sampel acak berukuran N yang dipilih dari N objek K dianggap berhasil dan objek NK dianggap gagal. Rumusnya seperti berikut ini. Dengan keterangan N besar sama dengan total populasi atau sampel, K sama dengan jumlah benda yang diberi label berhasil yang tersedia, N sama dengan jumlah percobaan atau jumlah sampel yang dipilih, dan X sama dengan jumlah kejadian yang sukses. Selanjutnya ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai suatu perubahan acak, yaitu banyaknya hasil eksperimen yang terjadi selama selang waktu atau rentang waktu tertentu. Distribusi Poisson juga dapat diartikan sebagai distribusi probabilitas diskrit yang mewakili probabilitas jumlah peristiwa yang terjadi pada waktu yang tidak bergantung pada peristiwa terakhir selama periode waktu tertentu. Ciri-ciri distribusi Poisson. 1. Banyaknya percobaan yang terjadi dalam selang waktu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. 2. Probabilitas hasil eksperimen yang terjadi pada interval yang sangat pendek sebanding dengan panjang interval waktu dan tidak tergantung pada jumlah hasil eksperimen yang terjadi di luar interval dan rentang waktu tertentu. 3. Sangat tidak mungkin bahwa beberapa hasil eksperimen akan terjadi dalam interval waktu yang singkat atau di area yang begitu kecil. Untuk rumus distribusi Poisson yaitu E kali X nu sama dengan nu pangkat X kali E pangkat minus nu per X cara. Dengan keterangan E sama dengan 2 kali 7, 1828, nu sama dengan rata-rata keberhasilan sama dengan N kali P, X sama dengan banyaknya unsur berhasil dalam sampel, N sama dengan jumlah atau ukuran populasi, dan P sama dengan kelas sukses. Selanjutnya, ada sebaran peluang diskrit dasar dan sebaran seragam. Sebaran peluang diskrit merupakan fungsi dari variabel acak yang bersifat diskrit. Beberapa sebaran peluang diskrit yang umum adalah sebaran seragam, sebaran binomial, sebaran Poisson, dan sebaran binomial negatif. Yang pertama, sebaran binomial. Distribusi binomial adalah distribusi diskrit yang digunakan untuk memperkirakan probabilitas bahwa masalah tertentu akan terjadi X kali dalam sampel berukuran N dan diturunkan dari populasi tak terbatas yang dimana probabilitasnya terjadi keluaran tersebut konstan sebesar P. Rumus sebaran binomial ialah seperti berikut. B kali X, di mana N, P sama dengan NX, P pangkat X, Q pangkat N kurang X, yang dimana X sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Selanjutnya, ada sebaran multinom. Sebaran multinom adalah perluasan dari distribusi binomial, yang dengan rumus seperti berikut ini. Lalu, lanjut ke sebaran seragam. 1. Sebaran seragam merupakan sebaran peluang diskrit yang paling sederhana, di mana suatu perubahan acak memiliki nilai peluang yang semuanya sama. 2. Sebaran seragam jika suatu perubahan acak X dengan nilai X1, X2 sampai XK
memiliki peluang yang sama, maka sebaran diskrit seragamnya diberikan oleh fx k sama dengan 1 per k, di mana x sama dengan x1, x2 sampai xk. Yang ketiga, notasi fxk dipakai sebagai pengganti fx untuk menegaskan ketergantungan f pada k. Lalu di sini yang pertama ada min dan variansi. Fungsi fx dikatakan sebagai fungsi kepekatan peluang jika x lebih besar dari 0, maka fx lebih besar 0. Sigma batas bawah x sama dengan 1, batas atas k, fx sama dengan sigma batas bawah i sama dengan 1, batas atas k, 1 per k sama dengan k kali 1 per k sama dengan 1. Yang kedua, teorema. Bila sebaran X memiliki sebaran seragam diskrit dengan parameter K dituliskan X, D, U, K, maka rumusnya EX sama dengan K tambah 1 per 2, variansi X sama dengan X kuadrat kurang 1 per 12, dan min T sama dengan 1 kali E pangkat KT kurang 1 per K kali 1 dikurang E. Berikutnya, kaidah peluang. Dalam kaidah peluang terdapat beberapa kaidah. Yang pertama, kaidah penjumlahan. 1. Kaidah penjumlahan dapat terjadi ketika ada beberapa peristiwa yang berbeda dan hanya satu peristiwa yang terjadi pada satu waktu. 2. Jika peristiwa dapat terjadi dengan N1 cara, atau jika dengan N2 cara, atau N3 cara, atau peristiwa tersebut dapat terjadi dengan NP cara, maka kejadian dengan ciri yang demikian dapat terjadi dengan N1 ditambah N2 tambah N3 tambah sampai NP cara. Berikut contoh soalnya. Di kulkas Jia terdapat 2 apel, 4 mangga, dan 1 melon. Jika Jia ingin memakan buah tersebut, ada berapa cara Jia memakan buah tersebut? Maka penyelesaiannya, diketahui kejadian Jia makan buah apel, misalkan A sama dengan 2, Jia makan buah mangga dimisalkan dengan B sama dengan 4, dan Jia makan buah melon misalkan C sama dengan 1. Maka total cara sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 2 tambah 4 tambah 1, dan hasilnya 7 cara. Selanjutnya ada kaidah penggandaan. Kaidah penggandaan adalah metode menghitung banyaknya anggota suatu kejadian tanpa terlebih dahulu mendaftar seluruh anggota kejadian tersebut. Berikut contoh soalnya. Pada pemilihan ketua dan sekretaris suatu organisasi, terdapat 3 calon ketua dan 2 calon sekretaris. Banyak pasangan ketua dan sekretaris yang mungkin dibentuk dengan menggunakan calon-calon tersebut adalah, penyelesaiannya diketahui M sama dengan 3 dan N sama dengan 2. Maka banyak pasangan ketua dan sekretaris sama dengan M kali N sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya ada kaidah Bayes. Kaidah Bayes memiliki 2 interpretasi yang berbeda. Dalam interpretasi Bayes, aturan ini menunjukkan sejauh mana tingkat keyakinan subjektif harus cukup berubah ketika bukti baru muncul. Rumus teorema Bayes dapat dilihat seperti berikut. PA di mana B sama dengan PBA kali PA per PB. Selanjutnya, ukuran keragaman statistik bagi data. Yang pertama, min. Min merupakan nilai rata-rata atau rata-rata data dengan rumus mu sama dengan sigma x I per N. Dengan keterangan, mu sama dengan rata-rata hitung populasi, N besar sama dengan ukuran populasi, X sama dengan rata-rata hitung sampel, N sama dengan ukuran sampel, dan XI sama dengan data ke I. Contoh soalnya, tentukan rata-rata dari data berikut, 2, 4, 6, 8, dan 0. Maka rata-ratanya ialah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 0 dibagi 5. Sama dengan 20 per 5 sama dengan 4. Yang kedua, median. Median merupakan kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nilai yang tepat di tengah-tengahnya bila data itu ganjil, atau rata-rata kedua data yang di tengah bila banyak data genap. Rumusnya, jika N ganjil, maka median sama dengan N tambah 1 per 2. Jika N genap,
maka median sama dengan X N per 2 tambah X N per 2 tambah 1 per 2. Maka contoh soalnya, tentukan median dari data 2, 4, 6, dan 8. Dikarenakan data dari berikut ini terdapat 4, maka kita menggunakan rumus yang genap. Maka median sama dengan X N per 2 tambah X N per 2 tambah 1 per 2 sama dengan X 4 per 2 tambah X 4 per 2 tambah 1 sama dengan 2 sama dengan X kedua tambah X ketiga. Maka yang X kedua ini maksudnya data yang kedua sama dengan 4 ditambah data yang ketiga sama dengan 6. Jadi 4 tambah 6 per 2 sama dengan 5. Yang ketiga, modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Modus tidak selalu ada. Hal ini terjadi bila semua nilai data sama. Di sisi lain, modus juga dapat lebih dari satu jika terdapat kesamaan banyaknya jumlah data. Contoh soalnya, diketahui berat badan 8 anak remaja adalah 50, 65, 35, 55, 35, 30, 40, dan 35. Tentukan modus dari data tersebut. Maka, dari data tersebut, nilai yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul adalah 35. Jadi modus dari data di atas adalah 35. Selanjutnya ada ukuran letak. Di dalam ukuran letak ini terdapat 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil terbagi 2, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Untuk kuartil data tunggal, rumusnya kuartil bawah Q1 sama dengan 1 per 4 kali N tambah 1, kuartil tengah Q2 sama dengan 1 per 2 kali N tambah 1, dan kuartil atas Q3 sama dengan 3 per 4 kali N tambah 1. Dengan keterangan, QK sama dengan kuartil ke K, B1 sama dengan batas bawah nyata kelas yang mengandung QK, CFB sama dengan frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisi QK, FQ sama dengan frekuensi kelas yang mengandung QK, dan I sama dengan interval kelas, K sama dengan 1, 2, 3, dan N sama dengan banyaknya observasi. Untuk rumus kuartil data kelompok yaitu IK sama dengan B1 tambah K N per 4 kurang CFB per FQ kali I. Keterangannya sama seperti kuartil data tunggal seperti yang di bawah ini. Selanjutnya desil. Desil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil juga terdiri menjadi 2, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Untuk rumus desil data tunggal yaitu DI sama dengan I kali N tambah 1 per 10, dengan keterangan DI sama dengan desil ke I sama dengan 1, 2, 3, sampai 9, dan N sama dengan banyaknya data. Untuk desil data kelompok, rumusnya seperti di bawah ini, yaitu DI sama dengan B tambah L kali I kali N per 10 dikurang F besar per F. Dengan keterangan DI sama dengan desil ke I, N sama dengan banyaknya data, F sama dengan frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas desil, F sama dengan frekuensi kelas desil, B sama dengan tip di bawah kelas desil, dan L sama dengan lebar kelas atau interval kelas. Yang ketiga ada persentil. Persentil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir menjadi 100 bagian yang sama besar. Untuk persentil data tunggal, rumusnya PI sama dengan I kali N tambah 1 per 100, dengan PI itu persentil ke I, N sama dengan banyak data, dan I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100. Untuk persentil data kelompok, rumusnya PI sama dengan TB tambah I per 100, N kurang FK per FI kali P. Dengan keterangan, N sama dengan jumlah seluruh frekuensi, TB sama dengan tip di bawah kelas persentil, I sama dengan bilangan bulat yang kurang dari 100, P sama dengan panjang kelas interval, FI sama dengan frekuensi kelas persentil, dan FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Selanjutnya masuk ke konsep dasar sebaran berubah acak.
Peubah acak adalah fungsi yang menetapkan bilangan real untuk setiap elemen ruang sampel. Peubah acak biasanya direpresentasikan dalam huruf besar seperti X, tetapi nilainya direpresentasikan dalam huruf kecil yang sesuai seperti X kecil. Peubah acak terdiri dari dua, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Yang satu, diskrit. Diskrit merupakan sebuah variabel acak yang berisi satu set elemen yang terbatas atau memiliki bilangan bulat nilai. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. 2. Kontinu. Kontinu merupakan peubah acak yang mempunyai serangkaian elemen yang nilainya tak terhingga atau memiliki titik sebanyak jumlah titik pada garis. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Jadi masuk ke fungsi dan sifat peubah acak diskrit. Fungsi peubah acak adalah suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian ke ruang bilangan real. Fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang sampel dengan tepat ke satu bilangan-bilangan real. Sifatnya, misalkan X adalah peubah acak diskrit, maka fungsi Px disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari satu peubah acak X yang sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. 1. Px sama dengan P kali X kurang sama dengan X. 2. Px lebih besar sama dengan 0. Dan 3. Sigma X Px sama dengan 1. Diskrit. Misalkan X adalah peubah acak diskrit, maka fungsi Px disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu peubah acak yang sifatnya adalah sebagai berikut. 1. Px sama dengan Px sama dengan 0. 2. Px lebih besar sama dengan 0. Dan ketiga, sigma X Px sama dengan 1. Selanjutnya untuk kontinu, misalkan X adalah peubah acak kontinu, maka fungsi Fx disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu peubah acak X yang sifatnya adalah sebagai berikut. 1. P kali A lebih kecil X lebih kecil dari B sama dengan integral batas bawah A, batas atas B, Fx dx. Dan kedua, integral batas bawah A dan batas bawah B, Fx dx lebih besar dari 0. Yang ketiga, integral batas bawah minus tak terhingga dan batas atasnya tak terhingga, Fx dx sama dengan 1. Selanjutnya, sebaran peluang bersama dan sifat pada pengubah acak. Yang pertama itu ada konsep peubah acak. 1. Pengubah acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian ke ruang bilangan real. 2. Peubah acak disimbolkan huruf kapital dan salah satu nilai dari peubah acak disimbolkan huruf kecil. 3. Definisi fungsi variabel acak harus dapat memetakan setiap kejadian dalam ruang sampel ke tepat satu bilangan real. 4. Sebuah peubah diskrit adalah peubah yang nilainya terbatas atau yang jumlah anggotanya adalah bilangan bulat. Ruang sampel berisi titik sampel sebanyak bilangan cacah. Yang kelima, peubah kontinu adalah peubah yang membuat serangkaian elemen yang nilainya tak terhingga atau memiliki titik sebanyak jumlah titik pada garis dan disebut peubah kontinu. Ruang sampel berisi titik sampel sebanyak titik pada garis. Lalu masuk ke ragam peubah acak. Ragam peubah acak X dinyatakan sebagai var X sama dengan E kali X kurang E kali X kuadrat sama dengan EX kuadrat kurang EX kuadrat. Pada teladan sebelumnya itu, PX sama dengan X itu sama dengan setengah sama dengan X sama dengan 0,1 dan 0 itu sebagai X lainnya. Maka ragam X adalah EX kuadrat sama dengan 0 kuadrat kali setengah tambah 1 kuadrat kali setengah sama dengan setengah. Variabel X sama dengan variansi X sama dengan EX kuadrat dikurang EX kuadrat sama dengan setengah dikurang setengah kuadrat sama dengan setengah. Maka, jika percobaan dilakukan 10 kali dan saling bebas pada ragamnya, maka ragamnya itu variabel Y sama dengan variabel kali 10X sama dengan 10 kuadrat variabel X sama dengan 100 kali 1/4 sama dengan 25.
Selanjutnya, masuk ke sebaran frekuensi, penyajian grafik, dan kesetangkupan. Yang pertama, sebaran frekuensi. Distribusi frekuensi atau distribusi frekuensi adalah deskripsi atau ringkasan dari kumpulan data yang menunjukkan distribusi data pengamatan di beberapa kelas dan disajikan dalam bentuk tabel. Tabel frekuensi dapat berisi informasi jumlah atau frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jenis-jenis distribusi frekuensi ada 3. Yang pertama itu distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi biasa ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu distribusi frekuensi memori dan distribusi frekuensi peristiwa. Yang kedua, ada distribusi frekuensi relatif, dan ketiga, distribusi frekuensi kumulatif yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya ada poligon frekuensi, kurva Ogive, dan kesetangkupan serta kemenjuluran. Yang pertama, poligon frekuensi. Poligon atau banyak sudut frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah ujung atas bar histogram. Yang kedua ada kurva Ogive. Kurva Ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif yang menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap kelas atau level. Kurva Ogive memiliki titik potong kelas yang lebih rendah pada sumbu horizontal, sumbu vertikal yang memiliki frekuensi kumulatif, dan menghubungkan titik-titik ini untuk meningkat atau menurun. Selanjutnya, kesetangkupan dan kemenjuluran. Suatu sebaran dikatakan setangkup atau simetris jika sebaran itu dapat dilipat sepanjang sumbu vertikal sehingga kedua bagian tumpang tindih. Suatu sebaran yang tidak setangkup terhadap suatu sumbu tegak dikatakan menjulur. Untuk sebaran yang setangkup sempurna, nilai tengah dan mediannya identik, dan karena itu koefisien kemenjuluran person atau SK bernilai 0. Bila sebarannya terdistorsi atau menjulur ke kiri, SK akan negatif, karena min lebih kecil dari median, dan bila sebarannya menjulur ke kanan, SK-nya akan positif, karena min-nya lebih besar dari mediannya. Selanjutnya masuk ke kemenjuluran. Sama seperti yang tadi, yang telah dibahas sebelumnya, namun di sini akan dibahas lebih rinci. Kemenjuluran atau skew new adalah tingkat ketidaksimetrisan dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi asimetris akan memiliki min, median, dan modus yang tidak sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan terdistorsi. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada yang ke kiri, maka distribusi disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Begitu juga sebaliknya. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada yang ke kanan, maka distribusi tersebut menceng ke kiri atau memiliki kemencengan negatif. Berikut ini gambar kurva dari distribusi yang menceng ke kanan dan menceng ke kiri. Selanjutnya, ada mengukur derajat kemenjuluran distribusi data. Yang pertama, koefisien kemencengan person. Koefisien kemencengan person merupakan nilai selisih rata-rata dengan modus dibagi simpangan baku. Koefisien kemencengan person dirumuskan sebagai berikut. SK sama dengan X rata-rata dikurang MO per S. Keterangannya, SK sama dengan koefisien kemencengan person. Apabila secara empiris didapatkan hubungan antar nilai pusat sebagai X rata-rata sama dengan M0 sama dengan X rata-rata dikurang ME. Maka, rumus kemencengan di atas dapat dirubah menjadi berikut ini, yaitu SK 3 kali X rata-rata dikurang ME per S. Maka, jika nilai SK dihubungkan dengan keadaan kurva, maka yang pertama, jika SK-nya sama dengan 0, maka kurva memiliki bentuk simetris atau kurva normal. Jika SK-nya lebih besar 0, maka kurvanya menceng ke kanan atau menceng positif. Jika SK-nya lebih kecil 0, maka kurva menceng ke kiri atau menceng negatif.
Dua, ada koefisien kemencingan Pauli. Koefisien kemencingan Pauli sering juga disebut kuartil koefisien kemencingan. Koefisien kemencingan Pauli berdasarkan pada hubungan kuartil dari sebuah distribusi dirumuskan seperti berikut. SKB sama dengan Q3 kurang Q2 dikurang Q3 kurang Q1 per Q3 kurang Q2 tambah Q2 kurang Q1. Atau SKB sama dengan Q3 kurang 2Q2 tambah Q1 per Q3 dikurang Q1. Keterangannya, SKB itu adalah koefisien kemencingan Pauli dan X itu adalah kuartil. Sama juga seperti koefisien kemencingan yang sebelumnya, dalam kemencingan Pauli juga sama, yaitu pertama, jika Q3 kurang Q2 lebih besar Q2 kurang Q1, maka distribusinya mencing ke kanan atau mencing positif. Jika Q3 kurang Q2 lebih kecil Q2 kurang Q1, maka distribusi akan mencing ke kiri atau mencing negatif. Jika SKB positif, berarti distribusinya mencing ke kanan. Jika SKB-nya negatif, berarti distribusi mencing ke kiri. Jika SKB-nya sama dengan kurang lebih 0,10 menggambarkan distribusi yang menceng, tidak berarti SKB lebih besar 0,3 menggambarkan kurva yang menceng berarti. Berikutnya, kurva normal. Bentuk kurva normal menyerupai bentuk lonceng yang simetris, sama-sama ujungnya itu berada di tengah. Kurva normal mempunyai suatu poligon yang dilicinkan, yang mana ordinatnya mempunyai frekuensi dan absisnya mempunyai nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris, sehingga luas rata-rata ke kanan dan ke kiri itu masing-masing sekitar 50%, dan dia itu simetris. Selanjutnya, daerah kurva normal. Ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasanya dinyatakan dalam persen atau rasio. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100% apabila dinyatakan dalam persen, dan apabila dinyatakan dengan rasio, luas daerah kurva normal adalah 1. Selanjutnya, ada kurva normal standar atau baku. Kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Dalam kurva normal umum, nilai rata-rata sama dengan X dan nilai simpangan baku 1S, 2S, 3X. Dengan kata lain, dalam kurva normal umum, nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0 dan nilai simpangan bakunya tidak sama dengan 1. Kurva normal umum dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus seperti berikut, dengan keterangannya Z sama dengan nilai standar, X sama dengan data KI dari suatu kelompok data, X sama dengan rata-rata kelompok, dan S sama dengan simpangan baku. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.